Rasulullah memberikan upah, Imam Ahmad memberikan upah. Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan susah payahnya ekonomi dia, ketika beliau berbekam, beliau memberikan sekian dinar. Imam Ahmad kepada pembekam kalau dirupiahkan sekitar 1 juta atau lebih. Kenapa? Mereka berusaha menghidupkan sunnah. Seandainya dalil kasbul hajjam khabith, mengambil upah bekam itu buruk. Apakah buruk berarti haram? Di sini bukan haram. Rasulullah memberikan upah, Imam Ahmad memberikan upah. Di zaman dahulu ketika kita tanyakan kepada sebagian masyayikh bahwasanya bekam di masa lalu kenapa dinamakan khabith, buruk? Karena di masa lalu orang membekam itu menggunakan tanduk sapi, kemudian dilepas, disayat. Masa lalu disayat dengan pisau atau pedang. Ya, setelah disayat diisep lagi. Ketika itulah darah keluar. Ketika diisep darah keluar, terkadang darah penyakit itu masuk kepada mulutnya pembekam. Sehingga apa? Termasuk pekerjaan yang jorok pada waktu itu. Pekerjaan yang buruk. Kenapa? Sampai pembekamnya masuk menelan darah penyakit dalam tenggorokannya. Adapun di masa sekarang, ya, sudah ada alat-alat bekam yang sudah modern tanpa kita kontaminasi antara mulut kita dengan darah pembekam. Nah, rahimani wa rahmakumullah, ini yang perlu diluruskan. Kalau seandainya kasbul hajam khabith dengan alasan bahwasanya bermain-main dengan darah, maka dokter spesialis obsgin lebih buruk daripada membekam. Karena dia melihat darah dari kemaluan wanita, darah nifas. Karena dia bermain-main dengan darah. Begitu pula para dokter ahli bedah, berarti lebih buruk daripada upahnya pembekam kalau dalilnya bermain-main dengan darah. Kemudian ketika Rasulullah naik ke langit, malaikat muru ummatakum bil hijamah, obatilah umat kalian dengan berbekam. Bekam di masa sekarang butuh modal, alatnya beli, kemudian antiseptiknya beli, kemudian butuh kasa, kemudian butuh gloves, handscoon, kemudian butuh untuk alat mensterilkan alatnya, kemudian butuh untuk membuang sampah, membuang alat-alat medisnya untuk distorkan ke puskesmas untuk dibakar, dihancurkan. Semua itu butuh modal. Kalau kita nggak bayar pembekam, berarti kita zalim. Mereka mengeluarkan uang, tapi Anda tidak memberikan haknya untuk mereka. Sehingga dikatakan pula ketika hadits Rasulullah, aftaral hajim wal mahjum, batallah puasa orang yang dibekam dan pembekam. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, karena bekam pada waktu itu memungkinkan darah ketelan. Kedua, karena sayatan yang sangat besar dari pedang atau pisau membuat darah keluar banyak sehingga banyak orang pingsan, lemes, sehingga membatalkan puasanya. Akan tetapi hadis ini mansukh dengan hadis yang lainnya, yaitu bahwasanya Rasulullah ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bekam sedang dia dalam keadaan puasa. Berarti bekam tidak membatalkan puasa. Nah, dakwah semampumu.